tren positif pemulihan ekonomi terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2021 mencapai minus 0,74% year on year. Kontraksi ini jauh menipis dibanding kuartal 4 2020 yang sebesar minus 2,19%. Kinerja industri pengolahan Indonesia semakin ekspansif. Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia Maret 2021 berada di level 53,2, tertinggi dalam kurun 10 tahun terakhir. Sektor perdagangan juga menunjukkan tren perbaikan di kuartal 1 2021. Tumbuh minus 1,23%, jauh lebih baik dari kuartal sebelumnya yang sebesar minus 3,64%. Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi per Maret 2021 membaik di angka 93,4. Mobilitas di tempat belanja pun naik menjadi 1,8% dari minus 5,8% pada bulan sebelumnya. Penguatan beragam indikator ini didorong kerja keras APBN dalam menstimulus aktivitas ekonomi melalui intensifnya penanganan pandemi, vaksinasi nasional, serta program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2021 tumbuh signifikan sebesar 15,6%. Konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi diharapkan terus terjaga. Program perlindungan sosial masih digulirkan untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat miskin dan rentan. Sementara kepercayaan diri masyarakat ekonomi menengah atas juga terus didorong untuk kembali berbelanja. Jadi yang lebih baik dan lebih sustainable itu adalah memang mempush berbagai kesempatan kerja yang cocok untuk kalangan menengah ke bawah ini untuk mereka bisa bekerja terus dapat uang. Jadi kalau mereka dapat pekerjaan, apalagi kalau pekerjaannya cukup stabil gitu ya, nah ini yang akan bisa mendorong daya beli mereka secara berkelanjutan. Pemulihan ekonomi mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Didukung berbagai program termasuk Kartu Prakerja dan program Padat Karya. Hingga Februari 2021, tingkat pengangguran turun menjadi 6,26% dari 7,07% pada Agustus 2020. Ekonomi Indonesia diprediksi melonjak dan tumbuh positif pada kuartal 2 2021 seiring tren pertumbuhan yang terus membaik. Saya perkirakan sih di kisaran 4% di kuartal kedua. Jadi cukup jauh dibandingkan kuartal pertama yang minus 0,74 ya, langsung naik 4%. Jadi konsumsi rumah tangganya ini yang akan mendorong pertumbuhan sampai 4% itu terutama, yang artinya sudah lebih baik lagi dibandingkan kuartal 1. Investasi juga lebih baik dibandingkan kuartal 1. Nah, jadi saya rasa tetap kuncinya yang pertama adalah harus lebih konsisten memang untuk menjaga penyebaran wabahnya, jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang justru kontraproduktif terhadap itu. Menjaga prokes itu juga tidak kalah penting dibandingkan dengan vaksinasi. Oke, vaksinasi is game changer kalau begitu herd immunity-nya tercapai, gitu ya. Tapi sebelum herd immunity tercapai, nah ini perlu hati-hati nih, gitu. Kembali ini kan nggak bisa pemerintah saja, Pak, masyarakatnya sendiri juga harus disiplin. Nah, di sini menurut saya di dalam hal untuk memilah antara yang sehat sama terpapar itu kan memang harus ada testingnya. Nah, testingnya ini yang menurut saya harus diperbesar, Mbak. Diperbesar caranya gimana? Saya lihat kita sudah punya Genos itu sebenarnya sudah cukup menarik ya, karena harganya bisa murah. Nah, itu yang harus diperluas gitu. Diperluas, tentunya juga diedukasi masyarakatnya tentang protokol yang ketat ya, yaitu tadi pakai maskernya juga harus beneran dilakukan. Nah, kalau kita bisa melakukan itu secara masif gitu ya, itu menurut saya ekonomi kita bisa bergerak. Mari bersama menjaga penguatan pemulihan ekonomi ini. Tetap konsisten dan disiplin menerapkan 5M untuk menekan penyebaran COVID-19. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Indonesia bisa.